Nah, ini tadi saya sedikit menyinggung di depan kode dasar kode etik guru. Oke ya, lanjut. Nah, di sini ada Permendikbud ya, ada Permendikbud nomor 48 tahun 2020 pasal 1 sampai 10 dan bab 2 terkait dengan pelaporannya. Lalu ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 pasal 1 sampai 6. Nah, di Permendikbud ini ya di nomor 48 tahun 2020 ini kan bahasanya Permendikbud ya, artinya memang nanti ya terutama misalkan kita membahas guru yang membawahi yang ada di naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, tentu misalkan dari pegawai kementerian ya, tenaga kependidikan, tenaga pustakawan begitu ya, menteri, staf menteri, menterinya pun begitu ya. Itu tunduk dan taat pada kode etik yang ada pada Permendikbud nomor 48 tahun 2020 pasal 1 sampai 10 ya. Pasal 1 sampai 10 dan di bab 2-nya terkait dengan pelaporan bagaimana jika kalau misalkan ada pelanggaran-pelanggaran itu dilaporkan ya. Nah, di bab 2 itu lengkap terkait dengan bagaimana harus melaporkan ke siapa, prosedurnya seperti apa ya, seperti itu. Nah, saya akan membahas saja di pasal 5-nya ya, di pasal 5. Di pasal 5 ini merupakan penjelasan ya dari pasal 3 ya, yang huruf B ya. Nah, di pasal 5 ini yang pertama adalah mampu berpikir kritis dan sistematis untuk mendorong inovasi di dalam lingkup kerjanya. Ya, berpikir kritis ini merupakan kemampuan ya. Kemampuan abad 21, kemampuan kekinian yang harus dimiliki oleh seorang guru ya. Bagaimana tidak ya, seorang guru itu memang harus memiliki berpikir kritis karena itu merupakan dasar pengetahuan, dasar pondasi yang nantinya digunakan untuk mengkonstruktivis pengetahuan, mengkonstruktivis misalkan teori-teori, metode-metode pembelajaran, ya kan, inovasi-inovasi dalam pembelajaran itu kita harus memiliki berpikir kritis. Berpikir kritis itu berpikir yang ngulik, mendalam, detail, sehingga nanti menghasilkan keilmuan-keilmuan atau menghasilkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu yang nanti ujungnya ada pengembangan keilmuan, kemajuan perangkat ya, sarana prasarana dalam pembelajaran itu dimulai dari awal berpikir kritis. Tentu berpikir kritis ini memang ditunjang dengan IQ, EQ dan ESQ yang bagus dalam proses bersikap dan bertindak ya, seperti itu. Maka memang di sini guru itu memang harus memiliki daya kritis yang tinggi ya, begitu. Nah, lalu selanjutnya bisa juga di pasal kelima ini mengajukan ide-ide baru dalam bekerja. Nah, di pasal 5 ada butir yang mengatakan mengajukan ide-ide baru dalam bekerja. Jadi memang ide-ide baru itu perlu, sangat amat perlu ya di dalam kita sebagai guru mengajar, apalagi sekarang di masa pandemi, terus juga tuntutan perkembangan global 4.0 ya, perkembangan industri menuju 5.0 di mana proses perkembangan ilmu pengetahuan, proses perkembangan teknologi itu lebih cepat dari sebelumnya. 5 tahun ya, bahkan 5 tahun lebih cepat. Jadi memang ide-ide baru ini, ide-ide segar ini, fresh idea gitu ya, itu sangat dibutuhkan. Bagaimana tidak ya, sekarang proses teknologi, proses pengetahuan semua bisa diakses dengan mudah ya, dengan sentuhan ya, dengan satu klik, 2 klik keluar. Nah, maka ini dibutuhkan ide-ide di dalam rangka pengembangan materi ajar ya, bahan ajar ya, peralatan ajar, itu semuanya terkait dengan bagaimana kita bisa
memajukan pendidikan ya, seperti itu. Dan selanjutnya kalau tidak salah di Permendikbud nomor 48 di pasal 5 itu ada mampu merespon ya terkait dengan perubahan masyarakat melalui penciptaan dan pengembangan inovasi. Nah, mampu merespon perubahan masyarakat ini banyak ya, kalau misalkan saya contohkan terkait dengan misalkan perubahan masyarakat, misal di dalam lingkup misalkan RT RW ya, itu dulu kita untuk pengumuman dan lain-lain kita harus menempelkan di mading, misalkan di mading RT RW. Nah, sekarang kalau kita misalkan terkait dengan guru, kalau terkait dengan guru, maka di lingkungan masyarakat ya, inovasinya tentu masyarakat lingkungan sekolah, maka sekarang pengumuman tidak harus dengan mading sekolah begitu ya, tetapi dengan mading dengan WhatsApp begitu ya, dengan blog begitu ya, dengan Telegram. Nah, itu dengan aplikasi-aplikasi begitu, itu sangat amat cepat ya. Sebelum jadi misalkan ditempel di mading, nah broadcast atau misalkan informasi yang kita share langsung sekali klik dengan WhatsApp, dengan Telegram atau dengan misalkan email, itu lebih cepat ya, seperti itu. Dan juga terkait dengan membangun etos kerja. Etos kerja ini semangat bekerja ya, memenuhi amanah ya, tugas tanggung jawabnya, tupoksinya itu dia tinggi gitu ya. Nah, maka ini juga menjadi hal yang harus difahami dan diperhatikan oleh setiap guru ya, sehingga nanti effortnya adalah guru di sini menjadi lebih bersemangat ya. Nah, selanjutnya di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tadi membahas sekilas saja di Permendikbud Nomor 48 ya, di pasal 5-nya begitu ya. Nah, di Undang-Undang Nomor 14 ini kita akan sedikit menyinggung di pasal 1 ya, terkait guru sebagai tenaga profesional. Nah, sebagai tenaga profesional ini kemarin sudah saya jelaskan ya sedikit di video sebelumnya, nanti silakan disimak video selanjutnya bagaimana tenaga profesional. Nah, profesional ini sebenarnya kan kalau dari segi bahasa itu adalah detail ya, rinci begitu ya. Nah, dimana secara tupoksi ya, guru itu harus bisa merencanakan ya, harus bisa melaksanakan, harus juga mengevaluasi, terlebih lagi dalam proses pembelajaran ya, terus juga bisa mengarahkan ya, membimbing ya, memberikan advice, counseling begitu kepada peserta didik ya, lalu bisa membuat administrasi guru ya. Sekarang di kurikulum prototype ya, kurikulum darurat ini menjadi hal yang harus kita lakukan sebagai guru, harus adaptasi ya, karena memang di target di tahun 2024 ya, Mas Nadiem menargetkan kurikulum merdeka itu bisa diaplikasikan di seluruh sekolah yang ada di Indonesia begitu ya. Dan sekarang masih ada terkait pilihan kurikulum apa yang ingin dipakai oleh sekolah ya. Jadi memang hal-hal yang seperti ini yang update begitu di dalam rangka proses pembelajaran ya, itu harus diketahui oleh guru dengan baik ya, jangan sampai tidak begitu ya, karena memang tadi tuh tugas-tugas utamanya itu ada mengarahkan, membimbing ya, bagaimana mengevaluasi ya, sehingga peserta didik tercapai kompetensi-kompetensi yang sudah ditetapkan ya, ditetapkan sesuai dengan SKKD-nya ya. Tentu effort ujungnya adalah nanti ke peningkatan mutu pendidikan Indonesia ya, peningkatan mutu pendidikan Indonesia seperti itu. Nah, di pasal 4 ya, sebenarnya ini mengisyaratkan bahwa
guru juga harus mampu ya gitu ya meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran ya yang berfungsi meningkatkan mutu pendidikan nasional. Jadi memang kita juga nih sebagai guru benar-benar harus juga mampu ya meningkatkan martabat kita nih sebagai guru gitu ya. Nah, karena sebagai fungsi guru juga kita juga sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah, terkait dengan meningkatkan martabat kita ya maka kita contoh sederhananya kita bisa meningkatkan martabat harkat kita sebagai guru adalah misalkan kita bisa mengantarkan gitu ya, berhasil mengantarkan anak-anak kita misalkan menjuarai olimpiade begitu ya. Menjuarai olimpiade, menjuarai misalkan apa namanya perlombaan nasional ya, menjuarai perlombaan internasional. Nah, itu kan. Nah, itu tuh merupakan contoh-contoh ya keberhasilan yang nantinya akan mengangkat harkat dan martabat seorang guru ya. Maka guru bukan hanya tok rutinitas mengajar saja, tetapi tidak ada prestasi, tidak ada perkembangan, tidak ada pengembangan diri terkait dengan bagaimana mengcreate, mendesain seorang anak yang sudah potensinya bagus ditingkatkan lagi sehingga tadi ya dapat berbicara begitu ya di kancah global atau kancah nasional. Nah, itu menjadi apa namanya indikator bahwa kita berhasil dan mampu mengangkat harkat martabat seorang guru. Karena dengan begitu kan nanti masyarakat akan melihat, oh iya nih guru ini merupakan apa profesi yang bagus, profesi yang prestisius. Nah, maka kalau misalkan tidak dimulai dari kita terkait dengan bagaimana guru ya, bagaimana guru ya itu berbicara banyak di sekitar lingkungan masyarakat ya, misalkan provinsi, kabupaten, nasional, global gitu, ya dimulai dari kita ya, seperti itu. Nah, di pasal 6 itu terkait dengan ya mengembangkan peserta didik yang nanti effortnya nanti peserta didik bisa cakap, kreatif ya, lalu mandiri begitu ya, berilmu ya, berimtak ya, beriman dan bertakwa gitu ya, berakhlak tadi, lalu juga demokratis dan berwawasan global. Nah, demokratis di sini kan secara implisit begitu ya, si anak itu memiliki pandangan yang bukan hanya satu gitu. Jadi pandangannya luas, pandangannya A, B, C, D, E. Jadi ketika ada permasalahan, proses berpikir metakognitifnya itu berjalan. Proses berpikir metakognitifnya berjalan sehingga timbullah toleransi, timbullah proses demokratis, timbullah kematangan dalam berpikir, kematangan dalam berakal, sehingga ini adalah sebuah output berhasilnya dari pendidikan kita, pendidikan guru-guru kita, pendidikan Indonesia. Maka di pasal 6 ini di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 ini menjadi hal yang penting nih yang harus kita pahami bersama. Kita sebagai guru dan calon guru yang nantinya begitu mendidik anak-anak bangsa, begitu ya, mencerdaskan anak bangsa, seperti itu. Nah, memang juga di Undang-Undang Nomor 14 ini ditekankan begitu ya, tugas utama dari seorang guru terkait tadi itu ada tenaga merupakan tenaga profesional, di mana tadi mulai dari merencanakan, melaksanakan, lalu mengevaluasi ya proses pembelajaran kurikulum, juga ada melakukan penelitian dan inovasi pendidikan. Nah, kita nih sebagai guru ya nanti, atau guru dan nanti kalian calon guru yang ingin menjadi guru itu melakukan penelitian ya. Penelitiannya itu penelitian tindakan kelas. Nah, di mana kita mafhum lah ya, semua guru, bahkan pun saya ya sebagai dosen juga, itu posisinya melakukan tridharma ya, mulai dari pengajaran, pengabdian, dan penelitian gitu. Nah,
Guru pun tidak lepas dari tanggung jawab terkait dengan penelitian. Nah, penelitiannya apa bentuknya? Penelitiannya itu adalah PTK, penelitian tindakan kelas. Ya, banyak kayak best practice yang lainnya begitu. Ternyata memang penelitian tindakan kelas ini sangat amat penting karena apa? Ini memberikan juga effort ya, memberikan juga contribute kepada tujuan pendidikan nasional, peningkatan mutu pendidikan nasional. Bagaimana tidak begitu ya? Permasalahan-permasalahan itu berawal dari peserta didik. Nah, ketika peserta didik yang memiliki masalah ya, baik itu di dalam lingkungan sekolahnya itu terkait dengan metode pembelajaran, terkait dengan motivasi belajar, terkait dengan lingkungan belajar ya, yang nanti diteliti oleh guru sebagai penelitian tindakan kelas, lalu dapat diselesaikan, memberikan solusi dari hasil penelitian ini, lalu diaplikasikan ke dalam proses pembelajaran, diaplikasikan di dalam proses pembelajaran yang nantinya akan lebih efektif, ya kan? Maka secara linier itu akan berhubungan, ya, akan berhubungan antara presentasi prestasi ya, prestasi dari si siswa terhadap proses pembelajaran ya, walaupun memang nanti ada lagi bagian-bagian baik misalkan tadi sarana prasarana begitu ya, lalu terkait dengan media. Nah, itu adalah hal yang tidak bisa dilepaskan dari proses penelitian tindakan kelas gitu. Nah, ini jauhnya lagi adalah proses penelitian tindakan kelas ini merupakan dasar bagaimana kita dapat melihat perkembangan ya mutu pendidikan Indonesia. Maka sayang sekali kalau sejatinya hasil PTK itu tidak diaplikasikan, tidak diimplementasikan, tidak dilakukan observasi lebih lanjut, tidak dilakukan penelitian lebih lanjut gitu ya. Karena kan penelitian itu bisa berlanjut dari penelitian sebelumnya begitu ya. Kalau ada kekurangan dilanjutkan lagi, kalau ada kekurangan dilanjutkan lagi, sehingga sempurnalah proses penelitian tindakan kelas itu. Ya, maka kita seorang guru juga harus memang pandai dan terus mengupgrade ya, literasi kita harus bagus, bagaimana kita mengakses jurnal internasional, bagaimana kita membuat jurnal sesuai dengan template jurnalnya begitu ya, itu juga harus diperhatikan begitu, sehingga kita tidak gaptek kita tidak bingung begitu bagaimana membuat jurnal-jurnal, membuat artikel-artikel penelitian yang nanti bisa juga dipublish ya, bisa di nasional, bisa di internasional ya. Itu luar biasa kalau misalkan para guru gitu mempublish jurnalnya ke jurnal internasional, itu luar biasa ya. Menjadi angka kredit juga itu ya, karena kita juga mengerti dan paham bahwa proses angka kredit ini juga peningkatan atau naiknya jabatan fungsional itu kan bertahap juga dengan publikasi-publikasi karya ilmiah yang dibuat oleh guru gitu ya. Apalagi sekarang di Mas Nadim itu ada Merdeka Belajar ya, yang nanti juga ada platformnya, itu ada website atau aplikasi untuk Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar itu nanti ada mengajar, karya guru juga diupload di situ begitu. Banyak sekali ya. Maka itu harus diperhatikan oleh kita ya sebagai guru, dan nanti mungkin para calon guru ya yang mendengarkan video ini ya terkait dengan itu. Nah, kita lanjut ya.